dari Belesa Shopping Arcade menampilkan host Anda, Daniel Hendrata dan Debbie Katarina. Shalom pemirsa sekalian, pemirsa. Jumpa lagi bersama dengan kami dalam suatu acara yang luar biasa yaitu Good News Program bersama dengan saya Daniel Hendrata dan juga istri saya Debbie Katarina. Senang sekali bisa menjumpai pemirsa sekalian baik yang ada di Belesa Shopping Arcade ini maupun yang ada di rumah. Ya, kami menyapa siapapun Anda yang menonton, kami percaya bahwa pada waktu Anda mendapatkan channel ini bukan sesuatu kebetulan. Oleh karena itu jangan ganti channelnya karena Anda akan mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Jangan lupa bahwa Good News Program dapat pula Anda saksikan melalui website kami yang ada di www.anugrah.net. Ya, pemirsa kapanpun acara ini berlangsung, bila ada di antara pemirsa yang memerlukan bantuan doa maupun konseling, jangan pernah ragu menghubungi kami di nomor-nomor telepon yang tertera di layar kaca pemirsa sekalian. Betul, Karena ya. tim konseling dan doa kami siap untuk membantu Anda. Ya, pemirsa sekalian bahwa topik yang akan kita tampilkan hari ini berjudul yaitu Mengubah nasib. wow, mengubah nasib ini berat Iya. banget ya topiknya ya. Kita akan menampilkan seorang narasumber yang luar biasa yaitu seseorang yang bernama Lukas Kusuma, seorang gembala sidang dari sebuah gereja Indonesia yang ada di Philadelphia, Amerika Serikat. Menarik ini, Deb. Ya, tentunya kami percaya tayangan ini pasti akan memberkati pemirsa sekalian ya. Oleh karena itu tanpa menunda-nunda waktu lagi, mari kita saksikan satu tayangan video klip yang satu ini. Pendeta Lukas Kusuma adalah seorang hamba Tuhan yang diurapi, sekaligus pendiri dan gembala senior dari Gereja Bethany Miracle Center di kota Philadelphia dan New York, USA. Oleh anugerah Tuhan, gereja yang dirintis sejak tahun 2002 ini terus bertumbuh dan menjadi berkat bagi komunitas kota Philadelphia. Gereja ini melayani para imigran Indonesia yang tinggal di Amerika. Sejak tahun 2009, Tuhan mempercayakan gedung gereja secara permanen di Broad Street, sebuah jalan utama di kota Philadelphia. Pendeta Lukas Kusuma mempunyai dua orang anak, Yehuda David Kusuma dan Bethany Miracle Kusuma, hasil pernikahannya dengan pendeta Shirley Aida. Pendeta Lukas Kusuma juga menuliskan buku yang berjudul Mengubah Nasib. Buku ini penting bagi mereka yang mau melakukan perubahan-perubahan besar dalam kehidupan mereka. Mari kita dengar penjelasan Pendeta Lukas Kusuma bagaimana mengubah nasib dalam Good News Program. Dia bilang 2, berapa jari yang terjun pada dirimu sendiri? 3. Nah, Tuhan berkata bahwa kalau kamu mau suamimu dan anak-anakmu berubah, kamu dulu yang harus berubah. I love you so good. Biar kata lagi gak mood, bagiku kau very good. Oh oh, I love you so good. Aku suka makan so good, hanya so good, nikmat tak lezat. Oh so good, very good. How good is very good. Ayo makan so nice, ayo kita SMS, semua makan so nice. Ujungnya aja enak, apalagi tengahnya bud. So nice, enak loh. SMS, semua makan so nice. SMS, semua makan so nice. So nice, enak, bermutu. Dari So Good Food. Angel Love Online turut mendukung Yayasan Anugerah Presindo dalam menyebarkan kabar baik. Anda menyaksikan Good News Program dan jangan lupa bahwa acara ini dapat pula Anda saksikan melalui website kami yang ada di www.anugrah.net. Silakan, Deb. Ya, sekarang kita mau menyapa narasumber kita yang sudah hadir di studio yaitu Pak Lukas Kusuma. Shalom Pak. Shalom, shalom. Waduh, terima kasih Pak datang di Good News Program nih jauh-jauh dari Dari jauh. Amerika. Ya, Kemurahan Tuhan. ya. Ya. Senang sekali akhirnya Bapak bisa datang ke sini dan kita percaya bahwa acara ini akan memberkati banyak orang yang menyaksikan. Amin. Good. Bapak bisa berikan brief introduction kepada pemirsa kami siapa Lukas Kusuma itu? Ya, saya adalah orang Indonesia yang akhirnya Tuhan bawa ke Amerika dan boleh melayani dari merintis gereja yang ada di Philadelphia dan juga New York di Amerika.
Dan memang 95% kita adalah melayani orang Indonesia dan juga ada 5% bangsa-bangsa lain. Wow, oke. Dan bagaimana dengan istri dan anak-anak? Istri dan anak-anak juga dari Indonesia, tapi anak-anak lahir di Amerika. Ada berapa anaknya, Pak? Ada 2, umur 12 tahun dan umur 2 tahun. Yang 12 tahun namanya siapa? Yehuda Kusuma Wow. Yang dan kedua? Betani Kusuma. Dahsyat. Menunjukkan kecintaan yang luar biasa atas gerejanya. Ini luar biasa sekali. Oke, well anyway silakan. Ya, dan Pak Lukas Kusuma ini adalah keluarga hamba Tuhan ya. Orang Iya. tuanya juga hamba Tuhan, kemudian kakak juga hamba Tuhan, Pak Lukas juga hamba Tuhan. Iya. Pak bisa Adiknya ceritakan? juga hamba Tuhan loh. Oh, adiknya juga ya. Oke. Iya, Bisa ceritakan sedikit tentang masa kecil Bapak dulu seperti apa? Iya, dulu memang ayah itu adalah seorang yang aktif melayani di bidang musik, tetapi tidak hidup dalam pertobatan, dan kehidupan rumah tangga papa dan mama saya mengalami begitu banyak pertengkaran dan juga keadaan yang menyedihkan sampai akhirnya sudah hampir bercerai. Wow. Dan dalam keadaan seperti itu akhirnya mama saya datang kepada seorang hamba Tuhan dan hamba Tuhan itu berkata tidak boleh bercerai. Lalu mama mengambil keputusan berdoa puasa dan ternyata mama berdoa puasa hampir 7 tahun Wow. untuk pertobatan papa. Berdoa puasa 7 tahun. Iya, Setiap hari itu setiap maksudnya? hari, Wow. setengah-setengah hari. Iya, ya. iya. Dan kemudian karena mama betul-betul cari Tuhan, karena ayah, papa dalam keadaan tidak dalam kekudusan, sementara kakak saya penuh dengan kepahitan, dia sempat lari ke sebuah agama lain dan sudah siapkan golok untuk 1 hari mau bunuh papa. Wow. Mendendam seperti itu ya? Iya, karena dengan kekerasan sejak kecil suka dipukul dan juga seringkali dihina dan sebagainya oleh ayah. Sementara saya lari ke kenakalan remaja pada waktu itu. Lalu titik baliknya seperti apa buat pemulihan keluarga dari Nah, orang tua ternyata di tahun ketiga itu ketika mama berdoa, kemudian Tuhan berkata bahwa coba lihat di cermin, kamu pingin supaya suamimu dan anak-anakmu berubah. Oh iya Tuhan. Lalu kemudian coba tunjuk dengan telunjukmu. Dan waktu dia tunjuk, ada suara Tuhan berkata, berapa jari yang tertuju pada orang lain? Dia bilang 2. Berapa jari yang tertuju pada dirimu sendiri? 3. Nah, Tuhan berkata bahwa kalau kamu mau suamimu dan anak-anakmu berubah, kamu dulu yang harus berubah. Mama saya kaget. Apanya yang harus berubah Tuhan? Ternyata mama saya seringkali suka ngomel, suka marah-marah ketika ayah saya bertindak hal-hal yang tidak benar. Ya, ya, Dan ya, sejak itu mulai terjadi perubahan, mama banyak sukacita, bersyukur, dan akhirnya satu hari di tahun yang ke-7, papa diundang ke sebuah restoran dan ada kebaktian para pengusaha. Dan firman Tuhan yang disampaikan bisa jadi jawaban dan menemplak hidup papa. Wow. Dan bertobat sungguh-sungguh hari itu. Ya. Saya cukup mengenal Pak Henok Kusuma, seorang hamba Tuhan yang luar biasa yang sekarang sudah berpulang ke Ya. rumah Bapak. Dan sekarang bahkan sebelum dia meninggal sudah menjadi panutan buat banyak orang ya. Luar biasa sekali. Ya. Jadi dari pertobatannya Papa, kemudian semua ya, seluruh isi keluarganya Betul. berpaling kepada Tuhan dan Iya. melayani Tuhan bersama-sama ya. Wow. Oke, sekarang saya ingin tahu nih tentang Pak Lukas nih. Apa yang membuat Anda memutuskan untuk meninggalkan Indonesia untuk hijrah ke Amerika? Ya, sebetulnya tahun 97 sampai 2000 saya dipercaya menggembalakan gereja yang ada di Makassar, Ujung Pandang. Dan waktu itu saya masih belum menikah dan saya sempat akhirnya dekat dengan salah seorang guru sekolah minggu yang ada di Makassar. Dan tahun 99 dia pindah ke Kanada, Toronto, karena sekolah dan keluarganya di sana. Jadi sebetulnya saya nggak ada rencana untuk menetap di Amerika. Harusnya ke Kanada malah. Ke Kanada hanya untuk ketemu pacar dan kemudian untuk serius untuk Si guru sekolah minggu ini. Iya. Berarti Lalu gembala apa bersama yang dengan guru terjadi? sekolah minggu. Makan tanaman nih berarti. Oke. Tapi sah-sah aja. Sah-sah belum aja, nikah. ya betul. Iya. Nah, ternyata Jemaat Makassar sudah semangat memberikan dukungan, respon dan juga ada yang memberikan perhiasan untuk segera langsung pendeta, langsung dilamar aja dan sebagainya. Dan ternyata sebelum saya ke Kanada diminta untuk melayani di Amerika. Dan akhirnya ketika saya sampai di Amerika, ada seorang wanita yang sebelumnya sejak tahun 98 ada di Amerika, orang Indonesia juga.
Dan dia itu dapat impresi bahwa saya adalah jodoh dari dia. Oh, ini orang yang berbeda berarti. Orang yang berbeda, berbeda. orang Oh, berbeda. berarti bukan pakar makan tanaman ini. Berarti. Untung nggak dimakan pakarnya. Oke, iya, oke. Dan akhirnya Dia yang menjadi istri Bapak ya? iya, karena yang di Kanada ternyata bukan kehendak Tuhan. Setelah putus saya balik ke Amerika, mau pulang ke Indonesia, tapi ternyata Tuhan temukan dan akhirnya kita tahu kehendak Tuhan bahwa kita Puji jodoh. Tuhan. Nanti kita akan bahas lebih dalam ya. Nah pemirsa jangan kemana-mana, tetap stay tune bersama dengan kami. Kita akan gali lebih dalam kisah kehidupan dari Pak Lukas Kusuma. Di kota Philadelphia, Ya. itu kami rata-rata tiap minggu ada 1.000 orang. Wow. Sementara cabang kami yang di New York ada 300 orang. Nama saya Melati, orang tua saya adalah seorang petani. Kami biasa hidup berpindah-pindah. Terakhir kami tinggal di Pembatu, jaraknya sekitar 1 hari 1 malam, melewati hutan. Orang tua saya memiliki 13 orang anak. Saya nomor 5, adik saya ada 8. Kalau di rumah kami terbiasa membantu orang tua. Sekarang sejak ada panti Pondok Kasih Anugerah di Uetuwu, saya dan adik-adik saya Roy, Mary, Mawar, Vivin, Tinya, dan Aldo tinggal di panti. Sekarang saya bisa sekolah kelas 6. Cita-cita saya menjadi seorang guru. Selain itu saya diajar baca firman dan memimpin pujian. Pada hari Minggu saya banyak mengucapkan terima kasih kepada sponsor yang sudah membantu saya, terlebih kepada Tuhan Yesus. Abah, aku udah mau sekolah, aku udah berani balik ibu guru. Iya, aku juga takut merok dan jamlap. Papelele sekolah nak kapan itu? Baru balik ibu guru. Ya pemirsa, langsung saja kita kembali untuk bertanya-tanya kepada Pak Lukas Kusuma ya. Beliau adalah penulis buku Mengubah Nasib. Pak Lukas, kenapa bukunya diberi judul Mengubah Nasib? Apakah nasib itu memang benar ada? Ya, sesuai dengan Yesaya 45 ayat 6 dan 7 bahwa Tuhan menjadikan nasib mujur dan nasib malang. Dan perbedaannya dengan takdir, kalau takdir itu orang hanya sekedar menjalani, menerima tanpa bisa mengubah. Sementara kalau di dalam Yesus, kita mengerti bahwa Tuhan Yesus sanggup mengubah dari nasib yang buruk menjadi baik, bahkan menjadi semakin baik lagi. Amin, amin. Ya, oke. Ya, luar biasa lah. Nanti kita mau belajar dari Pak Lukas bagaimana caranya mengubah nasib dari yang buruk menjadi yang baik dan semakin baik. Gitu. Haleluya. Emang yang buruk dulunya apa, Pak? Kalau boleh diceritakan kepada kami. Ya, ketika dalam masa-masa lalu, dalam ekonomi dan dalam kondisi keluarga dan sebagainya, saya melihat bahwa di dalam Yesus itu selalu ada pengharapan untuk kita bisa mengubah nasib hidup kita. Contoh di Alkitab adalah seorang wanita pelacur yang bernama Maria Magdalena, yang orang berkata sudah tidak ada harapan, tapi saat dia berjumpa dengan Yesus, hidupnya diubahkan. Ya. Lalu ya juga
ada seorang yang bernama Bartimius, buta sejak lahir. Ya. Dan orang berkata bahwa memang takdirnya seolah-olah seumur hidup dia akan buta. Lahir buta kok ya. Iya. Ya. Oke. Tapi saat dia Tuhan berjumpa sanggup dengan ya, Yesus, ubahkan. Tuhan ubah dia Ya. untuk bisa melihat. Nah, untuk Pak Lukas pada waktu ke Amerika memang waktu itu bawa uang berapa juta US dollar, Pak? Wah, Untuk Bisa membuka ceritanya? sidang. saya hanya bawa $1.000. $1.000 ya benar. Waktu itu Itu kursnya bertahan berapa hidup itu? 1 bulan kali Kursnya ya. waktu itu 11 ribuan. 11.000 berarti Ya, mirip tahun seperti 2000. sekarang ini Iya, ya. iya. Balik lagi seperti itu ya. Oke, $1.000 dan kemudian sekarang jemaat kalau sedikit boleh cerita ada berapa jemaat yang terdaftar sekarang? Ya, di kota Philadelphia Ya. itu kami rata-rata tiap minggu ada 1.000 orang. Wow. Sementara cabang kami yang di New York ada 300 orang. Oh, Wow. luar Iya. biasa ya. Dan benar nggak saya Bantuan. dengar bahwa sebagian besar orang-orang Indonesia yang dari Philadelphia itu arek Surabaya? Ya, sebagian besar. Oh iya? Oh, Sebagian besar. saya Jadi- dulu sekolah di Philadelphia loh Pak. Oh ya? Tapi Bapak belum buka. Tahun 97 udah pulang. Iya. Nah, ini kalau boleh tahu, apakah memang Bapak punya cita-cita untuk membuka sidang di Amerika begitu? Ya, sebetulnya saya tidak ada satu impian untuk membuka gereja di Amerika, tapi melalui perjalanan hidup setelah saya bertemu dengan istri saya dan menikah di Amerika, barulah Tuhan mulai memberikan banyak dorongan untuk menetap di Amerika. Dan setelah itu, singkatnya tahun 2002 kami mulai digerakkan Tuhan untuk merintis gereja sendiri. Sehingga dari hanya 25 orang awalnya, sekarang berkembang seperti Wow. hari ini. Nah, ini Dalam waktu 11 tahun ya? kalau Iya. boleh ditanyakan Pak, kita semua sama-sama tahu kita juga dulu pernah kuliah di Amerika dan di Kanada gitu. Nah, waktu itu krisis moneter tahun 97 sampai tahun 2001 itu membuat banyak orang itu tertarik benar untuk ke Amerika gitu. Karena dolar begitu tinggi, tidak ada sesuatu yang banyak yang bisa dikerjakan di Indonesia waktu itu dan banyak orang-orang yang istilahnya itu menjadi imigran gelap. Nah, apa sikap gereja terhadap orang-orang seperti ini yang istilahnya memang mereka adalah saudara kita, tetapi pada saat yang bersamaan mereka istilahnya dikejar-kejar oleh misalnya polisi lah, oleh imigrasi lah. Ini bagaimana? Bapak mungkin bisa jelaskan. Ya, Tuhan memanggil kami untuk mempunyai hati melayani mereka. Ya. Dan memang kami mengerjakan apa yang kami bisa lakukan. Baik pertolongan soal imigrasi dan terutama juga mengenai pekerjaan, mengenai juga tempat tinggal, bahkan pertolongan soal bahasa. Karena banyak orang-orang tua juga yang akhirnya karena ekonomi mereka kerja di Amerika Yes. dan mereka sebetulnya kesulitan bahasa Inggris. Hanya modal yes and no aja. Berani Bahasa datang Tarsan ya? juga ya. Bahasa Orang Tarsan bilang juga, ya. ya. Oke. Dan akhirnya kami membantu ketika mereka harus ke dokter Wow. atau ke rumah sakit atau ke pengacara secara sukarela. Jadi sekarang status mereka seharusnya sudah banyak yang punya green card gitu sekarang. Iya, iya. Wow. Tapi juga ada yang masih bergumul tentang itu. Nah, Wow, Pak, oke. menggembalakan satu sidang di negeri orang ya, dengan anak dan istri bersama-sama Bapak, tentulah bukan satu hal yang mudah. Apa tantangan terberat yang pernah Bapak hadapi bersama dengan keluarga? Ya, tantangan terberat kami tahun 2006 bulan Desember, gedung yang kami sewa untuk kebaktian itu terbakar habis karena korsleting. Dan di masa itu sebetulnya kami menghadapi ujian di mana banyak orang-orang yang mengecam, menganggap bahwa kami seolah-olah dihukum Tuhan dan sebagainya. Wow. Nah, dari situ itu mengubah sebuah paradigma kami bahwa kalau kita mengalami musibah atau pergumulan atau persoalan, bukan berarti selalu bahwa Tuhan itu sedang menghukum. Ya, Karena sebetulnya kita percaya bahwa di balik setiap masalah tersedia emas dari Allah. Wow. Ada berkat yang dari Tuhan. Kalau nggak salah waktu itu sekitar Christmas malahan ya Pak? Iya, iya. Oke, kemudian langkah-langkah apa yang tim penggembalaan ambil waktu itu untuk supaya Christmasnya nggak istilahnya nggak terbuang percuma gitu, nggak Ya. spoil gitu? Ya, dan dengan cara Tuhan ajaib, ketika kebakaran terjadi hari Kamis, hari Minggu besoknya itu Tuhan sediakan ada tempat untuk kami bisa pakai sementara, dan terutama ada Romo Katolik orang bule yang ternyata tanpa kami kenal, dia itu ditelepon oleh ketua parokinya untuk menolongin kami, meminjamin tempat. dan kenapa dia mau melakukan hal itu? Ternyata tahun 81 ketua parokinya itu gerejanya kebakar karena lilin
Dan yang menolong meminjami tempat adalah orang-orang Kristen, gereja-gereja Kristen. Oh, jadi balas budi gitu. Jadi mereka merasakan ya, kalau Iya. istilahnya tempat terbakar itu bagaimana, dan mereka tidak menghakimi tapi mereka menolong. Iya. Ini Puji sesuatu yang Tuhan, luar ya. biasa nih. Bagaimana dengan Anda pemirsa sekalian? Seringkali pada waktu kita melihat orang lain kesusahan, kita dengan begitu mudah menghakimi bahwa karena kamu dikutuk oleh Tuhan. Ini Ya. kata-kata yang begitu menyakitkan. Dan kita percaya bahwa sebenarnya kita akan lihat nanti dalam firman Tuhan bagaimana Tuhan itu tidak mengutuk anak-anaknya, karena Tuhan Yesus sudah mati untuk menanggung segala kutuk dan dosa. Oke, pemirsa sekalian, kita akan tetap stay tune di Good News Program dalam mengubah nasib. Through many dangers, toils and snares, I have already come. 'Twas grace that brought. I love you so good. Dia kata lagi gak mood, bagiku kau very good. Oh oh, I love you so good. Aku suka makan so good, hanya so good, nikmat tak lezat. Oh so good, very good. It's very good. So nice, so nice. Ayo makan so nice, ayo kita SMS, semua makan so nice. Ujungnya aja enak, apalagi tengahnya, Bud. So nice, enak loh. SMS, semua makan so nice. SMS, semua makan so nice. So nice, enak bermutu. Dari So Good Food. Angel Love Online turut mendukung Yayasan Anugerah Presindo dalam menyebarkan kabar baik. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now am found. Was blind, but now I see. 'Twas grace that taught my heart to fear, and grace my fear relieved. How precious did that grace appear the hour I first believed. Through many dangers, toils and snares, I have already come. 'Twas grace that brought me safe thus far, and grace will lead me home. Oh, amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me, like me. I once was lost, but now am found. Was blind, but now I see. Oke, puji Tuhan. Ya, pemirsa, ada Darren dengan albumnya The Wondrous Cross, Yes. ya.
Wow. Darren nomor berapa? 17. 17. Iya. Dan ini album Ini yang paling baru, ini album ketiga. Jadi rupanya Darren ini dari kecil sudah hobi nyanyi ya? Iya, betul. Dan Darren dari kecil sudah menciptakan album-album. Iya. Bisa ceritakan tentang hal ini? Nih pemirsa, jadi Darren dulu waktu kecil sudah pernah menerbitkan 2 album ya. Terus kemudian sekarang waktu remaja menerbitkan lagi 1 album. Hebat ya. Bagaimana ini ceritanya? Ini sebenarnya ya pasti karena anugerah Tuhan, atas kesempatan Tuhan. Album pertama ini yang ku istimewa ini, saya sama teman-teman bikin album yang judulnya Ku Istimewa ini. Di dalamnya bukan hanya lagu aja, tapi di sini ada ceritanya. Jadi seperti drama musikal. Dan ini pasti sangat memberkati untuk anak-anak. Yang kedua yang ada cinta itu, lagu-lagunya bercerita tentang kasih kepada Tuhan, kepada papa, mama, teman-teman, untuk adik, seperti itu. Umur berapa nih di kedua album yang cilik ini? Ini saya umur 8, yang ini umur 10 atau 11 kalau nggak salah waktu itu. Masih gendut-gendut gitu ya? Sekarang udah langsing. Iya. Nah, gimana caranya merubah image dari penyanyi cilik menjadi penyanyi dewasa gitu? Karena kita lihat banyak artis-artis cilik terutama di dunia barat sana, itu mereka bertingkah yang nakal sekali dan istilahnya memalukan supaya nggak dianggap anak-anak gitu. Dengan kamu bagaimana? Yang pasti kalau menurut saya kedewasaan itu dimulai dari kesadaran. Saya sangat menyadari bahwa dewasa itu tidak perlu bertingkah yang aneh-aneh sebenarnya, tapi menyadari kalau kita itu dikasih talenta sama Tuhan, kita harus pakai untuk memuliakan nama Tuhan. Seperti itu. Boleh tahu nggak kenapa Darren sampai tertarik untuk membuat album-album rohani? Visi misinya apa? Saya dari kecil memang suka nyanyi. Saya belajar nyanyi mulai dari umur 6 tahun dan saya punya visi, punya cita-cita. Saya harus jadi saksi Tuhan untuk penyanyi-penyanyi seperti itu. Nah, kalau kita lihat kan di Good News Program itu setiap episode selalu ada artis yang nyanyi. Begitu banyak artis rohani dewasa ini begitu mudah buat album. Apa yang membuat Darren akan berbeda dengan artis yang lain? Saya yang berbeda itu saya jadi diri saya sendiri. Karena contohnya album ini kan saya buat album ini di umur 17. Saya suka dengan lagu-lagu yang lama, nggak seperti anak-anak muda yang lain. Iya, karena saya rasa sangat jarang anak muda itu bikin album dan memilih lagu-lagu himne yang umurnya sudah ratusan tahun yang lalu. Kalau orang bilang itu kan jadul lagunya. Jadul, iya benar. Banyak orang bilang jadul. Tapi saya nggak mau ngikutin karena trennya anak muda sekarang seperti apa. Jadi saya mengikuti. Tapi saya tertarik dengan lagu-lagu lama yang istilah yang mungkin kata orang jadul gitu, tapi saya mau kasih yang terbaik untuk Tuhan. Itu di rearrange lagi, di remix ulang, lagi gitu. Jadi istilahnya walaupun himne tapi kedengarannya masih ada hip hopnya. Iya, fresh gitu. Genrenya seperti itu. Seperti itu. Kalau cita-cita Darren apa selain memproduksi album-album ini? Saya punya cita-cita saya akan hidup pasti di dunia musik dan entertainment seperti itu. Saya cita-citanya saya akan terus nyanyi, tapi saya juga ingin istilahnya berbisnis gitu di dunia sana dan menjadi garam buat teman-teman di entertainment. Sukses buat Darren ya. Sukses buat Darren ya. Nah, pemirsa, ini waktunya yang selalu dinanti-nantikan oleh pemirsa sekalian ya. Darren membawa 10 album untuk dibagikan buat pemirsa sekalian ya. Ditambah dengan 10 buku dari Pak Lukas Kusuma ya. Banyak hadiah nih hari ini ya. Terima kasih Pak Lukas atas paket bukunya. Nih ya. Nah, pemirsa pertanyaannya mudah sekali. Pada usia berapakah Darren menerbitkan CD-nya yang dewasa ini ya, yang berjudul The Wondrous Cross ya. Anda bisa kirimkan jawabannya dengan format seperti ini, nama, kemudian alamat lengkap ya, dan jawabannya kirimkan ke nomor HP yang tertera di layar kaca pemirsa atau melalui email ke goodnews@anugerah.net. Bila Anda mengirimkannya melalui email, sertakan juga nomor HP Anda, maka kepada 10 orang pemenang terpilih kami akan mengirimkan 1 paket hadiah ya, yang berisi CD-nya Darren The Wondrous Cross dan juga bukunya Pak Lukas Kusuma yang berjudul Mengubah Nasib sebagai persembahan buat Anda sekalian. Nah, pemirsa tetap stay tune bersama dengan kami. Kami akan kembali dalam Good News Program. Seringkali perintah Tuhan memang tidak menyukakan daging kita.
Tapi kalau ternyata itu adalah kebenaran firman, kita harus belajar untuk tekun. Keluarga dapat membawa kita selangkah lebih dekat dengan neraka. Atau selangkah lebih dekat dengan surga. Bagaimana menciptakan keluarga ilahi yang bahagia seperti yang dirancangkan oleh Tuhan? Dapatkan buku Guard Your Family yang ditulis oleh Daniel Hendrata dan Debbie Katarina yang akan meningkatkan level kebahagiaan dalam keluarga Anda. Dalam buku ini Anda akan belajar tentang 4 area kehidupan keluarga yang harus dilindungi. Bagaimana cara mengelola keuangan keluarga dengan bijaksana? Bagaimana menjaga api cinta antara suami istri agar tidak padam? Atau keharmonisan orang tua dengan anak. Pentingnya komunikasi sebagai pintu gerbang rumah tangga Anda. Indahnya melepaskan pengampunan yang merupakan kunci dari pemulihan keluarga Anda. Guard Your Family. Dapatkan sekarang juga. Hubungi 0819 77 435763. Guard Your Family. Persembahan dari Anugerah Ministries. Shalom pemirsa, terima kasih atas kesetiaan Anda menyaksikan Good News program selama ini. Kami mengajak pemirsa sekalian untuk menjadi partner dari Anugerah Ministries agar kita dapat menyebarkan kabar baik bersama-sama. Anda dapat menghubungi kami di nomor-nomor telepon yang tertera di layar kaca atau memberikan taburan Anda di rekening yang berikut ini. Untuk setiap taburan yang Anda berikan, Anda memastikan kelangsungan Good News program dan juga program-program sosial kami lainnya. Kami percaya taburan Anda berada di ladang yang subur dan akan membuahkan banyak hasil bagi pekerjaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Masih di dalam Good News program, topik kita hari ini adalah mengubah nasib. Langsung aja kita tanya kepada penulis bukunya. Pak, kami sudah baca buku Bapak ini dan karena isinya nggak sampai 100 lembar jadi cepat sekali bacanya gitu Pak. Ada satu hal yang sangat menarik gitu ya, tentang iman yang radikal. Wah, ini layak untuk dibagikan kepada pemirsa sekalian. Seperti apa Pak iman yang radikal itu? Ya, Alkitab berkata bahwa karena iman maka kita ini akan mengalami kemenangan. Dan dalam Ibrani pasal 11 itu adalah kamus iman di mana menjelaskan sebetulnya apa itu iman. Karena problemnya ada banyak orang berkata bahwa apa itu iman? Mereka berkata iman adalah percaya. Apa arti percaya? Percaya artinya adalah iman. Jadi cuma muter aja tanpa pemahaman yang jelas. Betul, ya. Oke. Jadi di sini Bapak memberikan breakdown ya. Ya. Nah, yang pertama, percaya walaupun belum melihat. Nah, ini seperti Thomas gitu maksudnya Pak. Ya, silakan Pak, jelaskan Pak. Ya, jadi apapun yang terjadi di alam jasmani yang kita lihat itu ternyata terlebih dulu terjadi di alam roh. Dan kita percaya bahwa semua berkat dan janji Tuhan itu sudah ada di alam roh. Dan tinggal menjadi di kenyataan di alam jasmani. Dan itu butuh iman kita, di mana kita belajar percaya walaupun belum melihat. Nah, caranya gimana nih? Istilahnya narik sesuatu dari alam roh yang tidak kelihatan sampai ke alam jasmani ini ada kiat-kiat khusus kan? Ya, kita harus dengan iman kita memperkatakan janji Tuhan dan kita
tidak bimbang. Walaupun belum melihat, katakan terus gitu ya. Iya. Katakan kebenaran ya Betul. tentunya. Speak the truth gitu Betul. ya. Ya. Oke. Tapi itu baru yang pertama, dan yang kedua, silakan. taat walaupun belum mengerti. Ya, karena Ini gimana nih? Ya, karena kalau kita sudah mengerti, baru kita taat, itu namanya bukan iman. Oke. Itu logika. Itu telat, Pak. Itu bukan taat tapi telat Ya. itu. Kayak Abraham gitu loh ya, dipanggil keluar dari Dia belum tanahnya. tahu tempat ya, di mana. belum tahu mau dipimpin kemana gitu, Ya. tapi dia tetap taat melakukan ya. Nuh Hebat ya. juga disuruh bangun bahtera, dan ternyata berapa lama air bah akan datang, dia juga belum tahu. Oke, nah Tapi dia belajar taat aja. sebagai orang-orang yang istilahnya hidup dalam iman, tentu akan lebih mudah untuk kita mengerti istilahnya taat sebelum kita mengerti. Bagaimana dengan orang-orang yang istilahnya mereka berkata, Pak, kami bukan hamba Tuhan nih. Gimana caranya? Kami pengusaha, kami pekerja kantoran, kami ibu rumah tangga, gimana caranya? Sebetulnya apapun yang Alkitab katakan, kita harus belajar taat. Walaupun kadang-kadang kita belum masuk di dalam logika kita. Contoh adalah misalnya ketika kita harus mengembalikan perpuluhan milik Tuhan. Sementara logika kita berkata, apakah cukup buat saya ketika saya memberikan perpuluhan lebih dulu? Ya, ya. Nah kalau misalnya gini, ada orang yang mungkin berkata, saya mendengar satu suara yang mengatakan saya misalnya nih harus mukul seseorang ini. Apakah ini juga termasuk taat kemudian dia harus memukul seseorang ini, Pak? Bisa dijelaskan? Jelas suara Tuhan tidak akan bertentangan dengan Alkitab. Oh, jadi harus dicek dulu dengan firman Tuhan ya? Iya. Oke. Iya. Oke, silakan Deb. Nah, kemudian poin yang ketiga adalah tekun walaupun tidak menyukainya. Lah bagaimana kita bisa tekun kalau kita tidak suka sama apa yang kita kerjakan, Pak? Ya, dunia banyak mengajarkan bahwa kerjakan hanya apa yang kau sukai. Yes, Nah, betul. itu dia. Tapi ternyata tidak selalu begitu. Seringkali perintah Tuhan memang tidak menyukakan daging kita. Tapi kalau ternyata itu adalah kebenaran firman, kita harus belajar untuk tekun walaupun kita Bapak tidak pernah menyukai. ngalami nggak hal seperti ini? Ya, Bisa diceritakan? sebetulnya saya sendiri awalnya tidak suka tinggal di Amerika. Bukannya enak, Pak? Tinggal di Ya, Amerika? memang orang berkata Amerika, dan sekarang saya nikmati betul-betul enak sekali. Kalau dulunya? Dulunya ya semua di Indonesia jauh lebih ajaib. Lebih Handphone kita tuh bisa buka telepon rumah, bisa buka pagar rumah, bisa buka AC dan sebagainya, bahkan bisa masak nasi. Maksudnya Mbak, dijelaskan? tolong Mbak, Betul masak sekali. nasi Itu Mbak. buka. Itu yang dikangenin gitu. Itu yang enak Tapi memang di ya. Amerika tidak ada pembantu rumah tangga. Iya, jadi semuanya serba sendiri, belum lagi Iya. iklimnya. Iya. Kalau lagi salju tuh bisa minus sampai bisa Betul. 15 derajat Celcius Oh di bawah. iya, Philadelphia. Minus Ya. 15. Saya pertama kali di sana, Pak, minus 35. Waduh, Wow. dingin, Pak, badai salju. Oke, jadi waktu itu meskipun Bapak tidak menyukai perubahan-perubahan ini, tapi Bapak tetap tekun menjalankan panggilan Tuhan Betul. sampai akhirnya berhasil ya, Iya, iya. puji Tuhan. Kemudian poin yang keempat, memperkatakan janji Tuhan walaupun belum menerima. Nah, ini seperti apa, Pak? Ya, ketika kita belajar mengucapkan setiap janji Tuhan, maka di saat itulah sebetulnya seperti sebuah benih yang kita tanam. Dan akibatnya itu akan bertumbuh dan menjadi sebuah kenyataan dalam hidup kita. Makanya kalau kita mengucapkan negatif, iblis yang akan menangkap dan akan terjadi. Tapi kalau kita mengucapkan yang positif, maka itu akan dibuat Apakah Tuhan. berarti sebagai orang Kristen kita kalau misalnya lagi panas dingin badan nih, pusing gini. Kemudian orang tanya, lu ngapain gitu? Sakit ya? Enggak, gua enggak apa-apa kok gitu misalnya. Oh, Apakah kalau itu seperti itu? berbohong. Oh gitu ya? Denial, Misalnya nih mau bayar uang sekolah anak nggak bisa gitu, kemudian galau gitu, kalut banget gitu ya, bete gitu. Terus kemudian teman tanya, kenapa kamu nggak apa-apa, ada yang bisa dibantu? Nggak apa-apa, gua baik-baik, Tuhan akan mencukupkan segala sesuatu. Apakah seperti itu? Nah, tetap kita jujur bahwa saya lagi punya masalah soal keuangan, tapi saya percaya Tuhan, saya hidup dan Dia akan Jadi mencukupkan. tidak menyangkal kenyataan yang ada, tapi ada tapinya. Ya. Tapi saya percaya di atas janji Tuhan bahwa Tuhan pasti memberikan jalan keluar. Betul. Gitu ya, Pak ya. Oh gitu, oke. Oke. Kemudian poin yang kelima nih ya, memberi persembahan terbaik walaupun belum ditolong. Ini maksudnya gimana ini, Pak? Ya, tadinya saya juga tidak terlalu mengerti kenapa Alkitab berkata dalam Ibrani, karena iman Habel telah mempersembahkan persembahan yang terbaik. Ya. Apa hubungannya iman dengan persembahan? Saya berkata awalnya bahwa tidak ada hubungannya. Tapi ternyata Tuhan mulai jelaskan di situ bahwa bagaimana orang bisa memberi persembahan kalau dia tidak beriman. Justru karena kita belajar beriman, maka kita percaya bahwa apa yang kita berikan itu tidak akan pernah sia-sia. Iya, iya. Wow. Nah, ada orang yang berkata, Pak,
pada waktu kita menabur kan perlu waktu untuk kita menuainya. Nah, untuk kita bisa bertahan supaya istilahnya kita bisa bertahan sampai dengan musim tuaian, itu bagaimana caranya gitu? Ya, itu tadi tetap kita beriman dan kita menunggu sampai pada waktunya. Contoh, kalau kita mau menanam hari ini, besok kan hanya tauge. Ya. Tapi kalau mau durian, Ya. waktunya lebih lama. Jadi belajarlah untuk kita percaya dengan Tuhan bahwa kalau sampai ada taburan kita atau doa kita yang seolah-olah lama belum dijawab, itu percaya justru hasilnya tuanya luar biasa, besar luar gitu biasa. ya. Iya, iya, iya. Oke. Kita akan lanjut Yes. nih Daniel ya Menarik, setelah break ya. Nah pemirsa jangan kemana-mana, tetap di dalam Good News program karena akan ada lebih banyak penjelasan lagi bersama dengan Pak Lukas Kusuma. Nasib jelek, nasib buruk, nasib baik, atau nasib yang menguntungkan. I love you so good. Biar kata lagi gak mood, bagiku kau very good. Oh oh, I love you so good. Aku suka makan so good, hanya so good, nikmat tak lezat. Oh so good, very good. It's very good. So nice, so nice. Ayo makan so nice, ayo kita SMS, semua makan so nice. Ujungnya aja enak, apalagi tengahnya, Bud. So nice, enak loh. SMS, semua makan so nice. SMS, semua makan so nice. So nice, enak, bermutu. Dari So Good Food. Nasib jelek, nasib buruk, nasib baik, atau nasib yang menguntungkan. Nah hari ini kita belajar yaitu mengubah nasib. Kembali kepada Pak Lukas Kusuma, silakan. Ya, kita perlu iman yang radikal supaya bisa mengubah nasib. Tadi sebelum break kita sudah bahas 5 poin, sekarang 2 poin berikutnya. Poin yang ke-6, mengucap syukur walaupun belum mendapatkannya. Lah belum dapat bisa mengucap syukur, gimana caranya Pak? Justru kalau mengucap syukur setelah mendapat itu namanya bukan iman. Oh, itu namanya memang wajib gitu. Wajib. Apakah seperti orang yang ngasih DP gitu Pak? Jadi orang misalnya seperti ini, apakah mengucap syukur itu berarti istilahnya saya mau beli mobil tapi mobil itu belum ada, saya kasih DP dulu, apakah seperti itu maksudnya? Bisa juga, tapi sebetulnya prinsipnya adalah seperti orang Israel ketika mengelilingi tembok Yeriko. Mereka mengelilingi sampai ke 13, setelah itu mereka bersorak. Dan justru mereka bersorak, itulah mereka tanda bersyukur. Dan akibatnya tembok Yeriko roboh. Bukan mereka lihat tembok Yeriko roboh dulu baru bersorak. Nah ada banyak orang kenapa hidupnya tidak alami terobosan. Tembok-tembok massal dalam hidup mereka tidak pernah mengalami kerobohan. Karena ternyata mereka bersumut-sumut dulu. Iya. Oke. Ya. Nah, caranya apakah kita bilang sama Tuhan meskipun belum dapat gitu, tapi terima kasih Tuhan, saya percaya saya sudah terima jawaban doa saya gitu. Kalau ada yang pengen mobil baru, saya percaya Tuhan, saya sudah terima mobil baru saya. Tapi gitu. jangan istri baru pokoknya. Oke, jadi mengucap syukur dulu ya. Terima kasih buat mobil baru, anak baru yang Tuhan berikan. Ibarat gitu sama ya. dengan anak kita, kalau belum dikasih, tapi tetap, waduh terima kasih papa, papa pasti akan memberikan saya mainan ini. Lama-lama hati orang tua pasti juga akan nggak tega, nggak dikasih gitu. Daripada ngomel mulu ya kan. Iya, betul. Kemudian poin yang ke-7, iman yang radikal adalah mempercayai Tuhan walaupun tidak mendapatkan apa yang diimani. Saya rasa ini paling berat loh Pak. Iya, itulah level yang paling berat. Itu sebabnya karena di dalam Ibrani 11 itu ada tokoh-tokoh iman yang ternyata sampai matinya pun mereka tidak mendapatkan apa yang mereka imani. Nah berarti apakah iman itu sendiri pada hakikatnya tidak terjadi? Nah sebetulnya terjadi.
Tapi ternyata apa yang mereka imani itu terjadi pada generasi berikutnya. Iya, keturunan-keturunannya yang menerima ya. Iya. Bagaimana seseorang bisa, sekali lagi istilahnya diperlukan satu ketahanan. Yang saya lihat di sini adalah diperlukan satu ketahanan untuk kita bisa melihat walaupun percaya walaupun tidak melihat, kemudian mengucap syukur walaupun kita belum menerima, kemudian percaya walaupun kita istilahnya mengamini walaupun kita belum mendapatkan. Ini diperlukan ketahanan. Bagaimana seseorang bisa mempunyai ketahanan yang ekstra gitu, yang sampai istilahnya itu nggak akan pernah habis. Tidak ada cara lain kecuali kita harus betul-betul rajin baca Alkitab. Karena Alkitab berkata dalam Roma bahwa iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Tuhan. Latih diri kita disiplin baca firman, hafal dan kemudian ucapkan dan lakukan. Di situ kita akan mendapat kekuatan baru. Ini luar biasa loh Pak ya, iman yang walaupun. Karena Tuhan Yesus mengasihi kita adalah kasih yang walaupun. Walaupun kita jelek, walaupun kita berdosa, walaupun kita terus menerus mengulangi kesalahan yang sama, Tuhan Yesus tetap mengasihi kita ya. Jadi memang harus kita lakukan ini iman yang walaupun. Nah, seperti Sadrak Mesak Abednego, walaupun Tuhan tidak menolong kami, membebaskan kami dari dapur api, tetap kami akan setia sama Tuhan. Disitulah iman yang radikal, yang membuat akhirnya Tuhan turun tangan menyertai Sadrak Mesak Abednego. Amin. Apakah Pak Lukas pernah mengalami pengalaman pribadi ataupun di dalam jemaatnya menerapkan iman yang radikal seperti ini Pak? Ya, kami adalah para perantau dan oleh kemurahan Tuhan dari sebuah start gereja yang sangat sederhana sampai akhirnya Tuhan percayakan kami akhirnya bisa membeli sebuah gedung permanen. Membeli sendiri? Oh, sekarang sudah gedung sendiri Pak? Iya, Selamat. Di Philadelphia. Terima kasih. Berapa besar Pak? Bisa muat kursinya 800 orang. Tapi kalau ada event tertentu kita bisa tambah sampai 1.200. Dan kemudian dengan harga biaya yang sebetulnya sangat di luar daripada kemampuan kami, sehingga total semuanya 5,5 juta US dollar. Dan kemurahan Tuhan hari ini sudah hampir lunas dalam anugerah Tuhan. Puji Tuhan. Dan itulah yang kami lihat bahwa Tuhan itu bisa menggenapi janjinya apa yang kita imani. Karena iman adalah kita akan melihat apa yang kita imani jadi kenyataan. Amin. Wow. Nah, pada saat-saat ini kita tahu bahwa Amerika sedang krisis gitu. Istilahnya banyak perusahaan yang tutup, kemudian banyak orang-orang yang sudah nggak punya rumah lagi. Nah, apakah masih orang-orang Indonesia yang ada di sana, bagaimana kondisi mereka secara umum gitu? Ya, tentunya mereka juga mengalami dampak krisis. Tapi kami mengajarkan kebenaran firman untuk mereka apakah mau hanya bergantung pada sistem ekonomi dunia yang bisa naik dan turun, atau mereka bergantung pada ekonomi kerajaan surga. Di mana justru di saat-saat seperti itulah mujizat dinyatakan. Amin. Seperti janda Sarfat, justru di masa krisis dia mengalami mujizat pelipat gandaan. Dan cukup banyak kesaksian yang dialami bahwa ada anak-anak Tuhan yang alami berkat atau bahkan kenaikan gaji dalam setahun sudah naik beberapa kali lipat. Amerika, good. Ya, nanti kita lanjut sebentar lagi ya Pak ya. Nah pemirsa, sebelum kita take a break, ada doa yang sudah terjawab yang saya rindu untuk bacakan ya. Ada seorang istri yang memberi kesaksian kepada kami yang berkata, Shalom, puji Tuhan. Terima kasih berkat dukungan doa Bapak Ibu. Pada bulan Juli yang lalu, sekarang suami saya sudah mendapatkan pekerjaan. Puji Tuhan. Tuhan sudah menjawab, saat ini suami saya mendapat pekerjaan yang bagus. Saya tahu itu karena Tuhan Yesus. Amin. Nah pemirsa, kalau Tuhan sanggup menjawab pergumulan dari Ibu Tandi, Tuhan juga sanggup menjawab pergumulan Anda. Apapun itu, berikan telepon sekarang, SMS kami, email kami, karena tim konseling dan doa kami siap membantu Anda. Pemirsa tetap stay tune bersama dengan kami akan kembali dalam Good News Program. Hari ini, saudara sekalian, engkau punya berbagai macam masalah, ketahuilah bahwa Tuhan pasti punya jalan keluar. Amen. Ayat 3 mengatakan, ia tidak akan membiarkan kakimu goyah. Shalom pemirsa, terima kasih atas kesetiaan Anda menyaksikan Good News Program selama ini. Kami mengajak pemirsa sekalian untuk menjadi partner dari Anugerah Ministries agar kita dapat menyebarkan kabar baik bersama-sama. Anda dapat menghubungi kami di nomor-nomor telepon yang tertera di layar kaca atau memberikan taburan Anda di rekening yang berikut ini. Untuk setiap taburan yang Anda berikan, Anda memastikan kelangsungan Good News Program.
dan juga program-program sosial kami lainnya. Kami percaya taburan Anda berada di ladang yang subur dan akan membuahkan banyak hasil bagi pekerjaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Segmen terakhir dari Good News program mengubah nasib. Langsung aja kepada Pak Lukas Kusuma. Pak, adakah kata-kata dorongan yang Bapak bisa berikan kepada pemirsa di rumah? Karena saat-saat ini banyak sekali di antara pemirsa yang mungkin mengalami dolar tidak menentu, bisnis sedang tidak menentu, market sedang gonjang-gonjang gitu. Nah, silakan Bapak memberikan kata-kata penguatan buat mereka. Ya, berharaplah kepada Tuhan karena Tuhan sanggup mengubah segala keadaan nasib yang buruk jadi baik. Bahkan di balik setiap yang buruk pasti ada berkat yang besar. Dan saya percaya bahwa memang hidup berat, tapi kalau di tengahnya ditambah K, yaitu Kristus, maka berat jadi berkat. Oke. Ya, jadi dari berat menjadi berkat. Amin. Well, anyway, terima kasih Pak Lukas. Ya, terima kasih, You are a blessing. Terima kasih kesaksian Anda sudah memberikan Thank you, inspirasi Pak. dan pengajaran yang luar biasa. Terima kasih. Oke, pemirsa sekalian, kita tahu bahwa memang benar setiap orang menantikan berkat, tetapi berapa banyak orang yang bisa melihat bahwa ternyata harus kita sisipkan Tuhan di dalam setiap permasalahan-permasalahan kita. Saya rindu untuk mengangkat satu ayat dalam firman Tuhan dalam Mazmur 121, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Firman Tuhan berkata, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku. Pemirsa sekalian, kita tahu bahwa firman Tuhan dalam kitab Mazmur ini ditulis oleh Raja Daud. Nah, sebagai seorang raja tentunya kita tahu juga bahwa dia juga punya permasalahan yang sangat besar. Nah, kalau kita dalam firman Tuhan kita melihat ada kata-kata gunung-gunung, ini menandakan bahwa ini adalah orang-orang besar, orang-orang kuat, orang-orang yang punya dominasi atau dominion. Nah, pada waktu Daud menghadapi permasalahan, dia berpikir apakah mungkin teman-temanku yang pernah aku tolong, raja-raja dari negeri-negeri lain, yang akan menjadi pertolongan buat aku. Ya, kemudian ayat 2 dikatakan pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ternyata Daud menyadari bahwa manusia itu mempunyai keterbatasan. Betul nggak pemirsa sekalian? Amen. Saya percaya Anda pernah berharap kepada manusia, mungkin kepada pemimpin rohani Anda, bahkan mungkin kepada bos di mana Anda bekerja, mungkin kepada orang tua Anda. Tetapi nyatanya manusia itu, firman Tuhan sudah mengatakan jangan mengandalkan manusia, karena manusia itu mempunyai banyak sekali keterbatasan. Tetapi Daud, seorang raja yang luar biasa, dia berkata justru pertolonganku datangnya dari Tuhan. Tuhan kita Tuhan yang besar pemirsa sekalian. Dia menciptakan langit dan bumi dan segala macam isinya. Jadi kalau hari ini saudara sekalian engkau punya berbagai macam masalah, ketahuilah bahwa Tuhan pasti punya jalan keluar. Amen. Ayat 3 mengatakan ia tidak akan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tidak akan terlelap. Puji Tuhan pemirsa sekalian. Tuhan itu nggak pernah bangun pagi dan badannya pegel di sebelah kanan. Tadi pagi pada waktu saya bangun kaki saya sakit pemirsa sekalian. Puji Tuhan, Tuhan nggak seperti saya. Saya sebagai manusia punya keterbatasan, dan kalaupun Tuhan itu setiap pagi bahkan dia berkata berkatnya itu baru. Jadi pada waktu di pagi hari saudara sekalian engkau bangun daripada tidur, yang pertama saudara justru harus lakukan nomor 1 mengucap syukur kepada Tuhan. Amen. Terima kasih Tuhan bahwa engkau masih percayakan nafas kehidupan yang luar biasa ini kepada saya. Bayangkan pemirsa sekalian kalau kita harus sakit, kita nggak bisa nafas pakai oksigen yang ada di udara, kita harus pakai masker nih. Ya, kalau rata-rata satu tabung oksigen itu sekitar 200.000 atau 300.000 rupiah. Bayangkan berapa ratus liter yang kita perlukan untuk satu hari. Bagaimana dengan satu minggu? Bagaimana dengan satu bulan? Bagaimana dengan satu tahun? Bagaimana dengan usia yang sudah Anda lewati? Bukankah saya percaya ada alasan walaupun di tengah-tengah masalah yang begitu berat yang menghimpit Anda pun tetap harus bersyukur kepada Tuhan. Ayat 5 mengatakan, Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Tangan kanan
berbicara masalah kekuatan pemirsa sekalian. Jadi hari ini firman Tuhan berkata kepada engkau, naunganmu adalah Tuhan, bukan yang lain. Kalau engkau menjadikan yang lain naungan saudara, saya percaya semua hal yang ada di dunia ini sifatnya itu fana. Hari ini kita menikmati gedung yang sangat indah, tetapi gedung yang sangat indah ini buatan tangan manusia. Suatu kali kelak pasti ada kebocoran. Betul nggak pemirsa sekalian? Ada matahari yang begitu terik, kemudian ada hujan. Apalagi kalau di negeri seberang, di Amerika, di Eropa, ada 4 musim. Pak Lukas tadi mengatakan kalau musim dingin di Philadelphia sampai -15, -15, -35. Maka panas, terik, hujan, dingin ini akan membuat buatan manusia menjadi musnah, menjadi hancur. Jadi hari ini kalau saudara sekalian, naungan saudara adalah harta kekayaanmu. Minta maaf saya berkata bahwa suatu kali kerak kekayaanmu akan habis. Tetapi kalau naunganmu adalah Tuhan, maka saudara yakinkan diri saudara, mungkin hartamu akan habis. Tetapi yang saya percaya adalah Tuhan adalah pencipta berkat. Dia sanggup mengadakan apa yang tidak ada menjadi ada. Kemudian di sana dikatakan, matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Apa yang Tuhan ciptakan buat kehidupan saudara dan saya itu tidak akan pernah menjadi kutuk buat saudara. Jadi hari ini kalau saudara lagi engkau dilanda oleh masalah, yang terpenting jangan panik pemirsa sekalian. Masalahnya adalah pada waktu kita terkena masalah, kita cenderung sebagai manusia akan panik. Orang panik itu tidak akan bisa mempunyai common sense atau pikiran atau nalar yang sehat, apalagi mendengar suara Tuhan. Jadi Bapak Ibu sekalian pemirsa yang budiman, jangan pernah panik pada waktu engkau menghadapi masalah. Tetapi yang saudara harus lakukan adalah selain mengucap syukur, percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara. Amen. Firman Tuhan berjanji, sekali-kali aku tidak akan pernah meninggalkan kamu. Sekali-kali aku tidak akan pernah mengorbankan kamu. Kami pernah menghadapi berbagai macam masalah, dari anak sakit, masalah pelayanan, tidak punya uang, tidak punya koneksi yang tepat. Tetapi saya percaya pada waktu kita bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, saudara tahu nggak bahwa Tuhan berkata dan Dia berjanji, kalau Dia akan membuka suatu pintu bagi saudara, tidak akan ada sakit penyakit, tidak akan ada manusia, tidak akan ada politik, apapun juga yang akan menutup rencana Tuhan di dalam kehidupan saudara. Tetapi kalau kita hanya mencoba untuk dengan kekuatan kita dan berkata, aku kan orang pintar, di rekening depositoku mungkin aku punya uang 10 miliar atau 100 juta atau 250 juta atau 100.000 US dollar. Hal itu akan membuat manusia kita ini menjadi orang yang sombong. Tetapi kalau kita merendahkan diri kita kepada Tuhan dan berkata, Tuhan, apa yang aku punya hanya karena kasih karuniamu Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, aku mau mengandalkan Engkau dalam segala perkara, supaya Tuhan, setiap permasalahan yang aku hadapi ini akan menjadi kebaikan. Firman Tuhan berkata demikian. Tidak tahukah saudara bahwa firman Tuhan berkata segala sesuatu pasti akan terjadi hanya untuk kebaikan. Ayat 7 mengatakan Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia menjaga nyawamu. Dengar baik-baik Bapak Ibu sekalian. Ini ayat yang sangat luar biasa. Suatu janji firman Tuhan yang besar. Kalaupun hari ini ada kecelakaan yang terjadi pada kehidupan saudara, pemirsa sekalian, ada banyak orang yang sudah mengalami lawatan Tuhan melalui ayat firman Tuhan ini. Bagaimana misalnya ada suatu kecelakaan, tiba-tiba orang itu nggak mati, padahal mobilnya ringsek, mobilnya hancur. Bagaimana sebuah gereja yang mengalami serangan daripada orang-orang ekstremis misalnya, kemudian tidak ada satupun orang yang mati. Ini sesuatu karya Tuhan yang luar biasa. Tuhan berjanji bahwa Dia akan menjaga nyawamu. Kalaupun nyawa kita harus hilang, tidak tahukah saudara, lupakah saudara bahwa sebenarnya Tuhan sudah mempersiapkan suatu tempat yang terbaik di surga. Ayat 8 berkata, Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Bapak Ibu sekalian, firman Tuhan mengatakan bahwa setua-tuanya manusia, usia manusia cuma 120 tahun. Saya percaya usia Tuhan kita lebih daripada 120 tahun. Dari infinity, dari kekekalan menuju kekekalan. Jadi kalaupun kita yang hanya berusia maksimal 120 tahun ini, saya rasa bagi Tuhan itu bukan sesuatu yang rumit untuk dipertahankan. Bapak sekalian, bukan sesuatu yang sukar untuk dijaga dengan baik. Oleh karena itu hari ini Bapak Ibu sekalian, kalau Anda mempunyai suatu masalah, saya mengajak Anda, kami yang ada di studio mengajak Anda, kami akan berdoa bagi Anda. Maukah Anda menjadikan Tuhan sebagai sumber pertolongan saudara? Hari ini kalau engkau berkata nasibmu buruk, engkau lahir dari keluarga yang miskin, engkau cacat misalnya, engkau mempunyai masa lalu yang tidak jelas, maukah Anda mendapatkan nasib yang lebih baik daripada hari ini?
tahukah Anda jalan keluar yang terbaik? Kalau Anda berkata, Pak, saya ingin merubah nasib hidup saya nggak punya jalan keluar, tolong saya percaya. Pada waktu kita berdoa, firman Tuhan berkata, 2 ataupun 3 orang berkumpul di dalam nama Yesus, dia ada dalam rumah saudara. Amen. Dia ada dalam rumah saudara dan dia siap merubah kehidupan Anda, naik dan tidak turun, dan Anda akan merasakan kemuliaan yang satu ke kemuliaan yang lain. Amen. Mari kita berdoa kalau itu adalah tantangan Anda. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hari ini kami mau membawa setiap pemirsa Good News program yang punya berbagai macam pergumulan, yang merasa bahwa nasibnya buruk, yang merasa bahwa tidak ada hal baik yang akan pernah terjadi dalam kehidupan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku serahkan masa depan saudara ke dalam tangan Tuhan. Angkat tangan saudara, percayalah bahwa Tuhan sedang melihat saudara, bahwa Tuhan sedang ada di pihak saudara. Firman Tuhan berkata, kalau Tuhan ada di pihak saudara, siapakah lawan-lawan saudara? Bukan sakit penyakit, bukan kebangkrutan, bukan masalah perceraian, bukan masalah hutang piutang. Dalam nama Yesus, aku lepaskan kuasa kemuliaan Tuhan melalui bilur-bilur Yesus. Biarlah bahkan engkau yang sakit, hari ini engkau berkata, I am healed, aku sembuh, aku sudah pulih, aku tidak lagi sakit. Katakan saudara, engkau yang bangkrut berkata, bisnisku dipulihkan, rumah tanggaku dipulihkan, kesehatanku pulih, nasibku tidak jelek, nasibku baik, kerajaan surga ada di pihakku, dan aku akan masuk ke surga bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Terima pemirsa sekalian, terima. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku lepaskan kasih karunia Tuhan. Terima. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita berdoa dan ucapkan syukur. Yang percaya katakan, amin. Amin. Pemirsa, satu tayangan luar biasa yang sudah kita lalui bersama. Kami percaya pemirsa pasti sangat diberkati dengan program Good News hari ini. Saya Debbie Katarina bersama dengan suami saya Daniel Hendrata. Kami ucapkan terima kasih atas setiap dukungan yang sudah diberikan kepada kami. Dan jangan lupa untuk selalu cek di website kami yang ada di www.anugerah.net. Tuhan Yesus memberkati.